Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita dan menyayangi kita tanpa ada batas. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran manusia agung, manusia yang diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, menata tata moral umat manusia dalam rangka menjadikan manusia sebagai manusia yang sesungguhnya. Semoga kita mampu meneladani apa yang beliau Rasulullah ajarkan kepada kita. Hidup ini tergantung dari apa yang kita pahami terhadap kehidupan itu sendiri. Orang seringkali tidak bisa menikmati kehidupan karena lupa apa yang dia miliki, karena selalu fokus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita selalu membandingkan apa-apa yang kita miliki ini dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga memandang bahwa orang lain memiliki jauh lebih banyak dari apa yang kita miliki. Kita seringkali menghadapkan kenyataan bahwa hal-hal yang kita miliki ini tidak begitu memiliki arti, karena kita memandang di luar sana orang lain jauh memiliki lebih banyak dari apa saja yang kita miliki. Orang Jawa menyatakan bahwa hidup ini sawang sinawang, yang artinya hidup ini hanya enak dalam pandangan orang lain, tetapi sesungguhnya bahwa setiap orang itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Bisa jadi orang lain menganggap bahwa mereka banyak harta dan itu nikmat, tetapi bisa jadi juga bahwa mereka yang memiliki harta yang banyak itu menjadi masalah, karena hartanya itu yang membuat susah, karena hartanya itulah yang selalu mendatangkan gundah. Kadang orang juga melihat bahwa seorang anaknya banyak itu menjadi enak, padahal bisa jadi dengan banyaknya anak itu mereka semakin diperbudak, karena anak-anaknya selalu mendatangkan masalah-masalah di dalam kehidupannya. Begitu juga orang yang memiliki anak yang banyak melihat kepada orang lain tidak memiliki anak dan itu tidak masalah. Inilah yang dikatakan hidup itu sawang sinawang, enak dalam pandangan orang lain. Karena apa? Orang lain melihat dari sisi yang tampak. Sama halnya kalau kita melihat sepak bola, begitu enaknya penonton menyalahkan para pemain yang tidak bisa menggiring bola dengan tepat, karena kita melihat dari jauh, tetapi kita tidak pernah mau memahami bagaimana perasaan pemain itu
bagaimana situasi yang dihadapi saat itu, sehingga pemain yang kita anggap bodoh itu, yang kita anggap tidak bisa itu, ternyata sesungguhnya dia sedang mengalami konflik di dalam dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ini ayat yang sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka sungguhnya adabku sangat pedih. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa manakala dia menyadari, memahami bahwa apa yang datang, apa yang kita miliki itu betul-betul Allah yang mendatangkan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita sesuai dengan kadar yang kita butuhkan. Sehingga orang yang mensyukuri atas nikmat Allah, atas apa saja yang ia miliki, maka sesungguhnya di saat itulah seseorang mampu melihat apa yang dimiliki itu memiliki manfaat di dalam kehidupannya, sehingga dengan mensyukurinya itu, maka apa yang dimiliki mempunyai makna yang berlebihan. Sebaliknya, orang yang ingkar adalah orang yang tidak mau mengakui bahwa yang dimiliki itu adalah berasal dari Allah, dan Allah mencukupkan apa yang dibutuhkan. Orang yang ingkar selalu kurang dalam memahami, memanfaatkan apa yang ia miliki. Karenanya dalam pertemuan ini saya mengangkat tema perhatikan sandalmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, undur ila man huwa asfala minkum, wala tandur ila man huwa fauqakum. Perhatikan apa yang ada di bawahmu, jangan engkau melihat atau memperhatikan apa yang ada di atasmu. Untuk mengasah hati kita, kita perlu membandingkan apa yang kita miliki ini bukan dengan orang-orang yang ada di atas kita, tetapi mari kita bandingkan apa yang kita miliki ini dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Misalnya saja, ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka kita disitulah akan mengasah hati kita, mampu mensyukuri bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Dan Allah berikan kekuatan kita untuk menjadi penjenguk orang sakit, bukan kita yang dijenguk. Sehingga disitulah kita akan mampu mensyukuri, mendayagunakan kesehatan kita. Kita perhatikan di kolong-kolong jembatan, atau orang tunawisma, mereka tidak memiliki rumah, makan seadanya, maka kita mampu dan harus mengambil pelajaran itu, bahwa kita harus mensyukuri rumah yang kita miliki, kita harus mensyukuri makanan yang kita miliki, dan kita harus mensyukuri pakaian harta benda yang kita miliki. Dengan demikian, maka ketika orang dihadapkan pada situasi apapun, ketika makanan yang tidak menjadikan selera
dan kita ingat bahwa ternyata ada orang lain yang makan saja susah, maka saat itulah sebenarnya kita diingatkan oleh Allah bahwa Allah selalu mendatangkan kenikmatan terhadap apa yang kita miliki. Dengan demikian kita tidak mudah untuk mencela masakan, untuk membuang makanan-makanan yang kita anggap kurang enak. Begitu juga pakaian yang kita miliki. Kalau kita melihat mereka yang ada di kolong jembatan, pakaian apa adanya, tidak saja bisa menutupi aurat, apalagi menutupi dari dinginnya angin dan teriknya matahari. Maka kita harus mensyukuri bahwa pakaian yang kita miliki adalah jauh lebih baik. Begitu juga kita perhatikan yang baru saja terjadi, situasi gempa yang meratakan rumah-rumah mereka, membuat mereka menjadi tunawisma, membuat mereka shock, dan seakan-akan kita diberikan petunjuk, kita diberikan pelajaran bahwa Allah akan mengambil apa yang kita miliki ini dengan caranya Allah, barangkali karena kita kurang mensyukurinya, sehingga kita perlu memperhatikan sandal kita. Artinya apa? Kita perhatikan apa yang di bawah kita, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan senikmat apa yang kita inginkan. Janganlah kita selalu memperhatikan topi kita, memperhatikan orang yang di atas kita, karena akan menjadikan leher kita ini keluh, leher kita kaku, yang artinya apa? Kita akan pening, kita akan susah melihat kebahagiaan dan melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Karenanya kita berharap bulan Ramadan ini Allah berikan kelapangan dada kita untuk menikmati, mensyukuri apa yang kita miliki dengan cara kita nikmati apa adanya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, lebih baik satu burung tetapi ada di genggaman kita daripada berharap ribuan burung yang ada di angkasa, sehingga kita mampu memeliharanya dengan baik, menikmatinya dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.